dipersembahkan oleh, didukung oleh para capres akan bertanya dan kemudian saling menjawab. Ada waktu 1 menit bagi capres untuk bertanya dan kemudian capres yang lainnya akan menjawab dalam waktu 2 menit. Ini memang di Indonesia demokrasi sangat luar biasa. Kalau saja pemirsa mendengar apa yang terjadi di ruangan ini, kita akan bangga bahwa Indonesia memiliki demokrasi seperti ini. Dan di Indonesia juga para calon presiden bisa saling bertanya dan kemudian saling memberikan penjelasan. Baik, saya akan memulai dari Pak Joko Widodo untuk menyampaikan pertanyaan dalam waktu 1 menit kepada Pak Prabowo. Saya persilakan Pak Joko. Bapak Prabowo, Bapak sering mengatakan mengenai pentingnya perubahan dan soal perubahan. Pertanyaan saya, bagian yang mana dari kebijakan luar negeri pemerintah sekarang yang harus diubah? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Joko Widodo. Saya sering bicara perubahan, tetapi kalau yang tidak perlu dirubah, ya tidak usah dirubah. Jadi kebetulan di bidang politik luar negeri, saya melihat bahwa politik luar negeri Indonesia sekarang di bawah pemerintah SBY sudah dalam jalur yang benar. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Jadi kalau yang sudah baik, untuk apa dirubah? Jadi jangan salah arti, saya ingin mengusung perubahan pada bidang dan sektor di mana perlu ada perubahan. Kalau ada kekurangan kita perbaiki. Kalau sudah baik, untuk apa kita perbaiki? Kalau sudah baik kita pertahankan, kita teruskan. Jadi kebetulan harus diakui bahwa dalam hal politik luar negeri, ya pemerintah SBY saya kira cukup menonjol, cukup diakui. Ya, itu salah satu prestasi beliau. 10 tahun membawa stabilitas, perdamaian, ya, dan hal ini jangan dianggap remeh. Perdamaian jangan dianggap remeh. Kita lihat tiap malam di televisi, di Timur Tengah, di mana-mana negara lain penuh perang saudara dan kekacauan. Ya, kalau ada sekarang pemerintah yang punya politik yang benar, politik yang benar, saya yang pertama mengakui. Saya tidak minta perubahan asal perubahan. Ya, itu mungkin salah pengertian Pak Joko Widodo. Saya ingin yang baik kita pertahankan. Kalau bisa kita tingkatkan. Jadi good neighbor policy, stabilitas dan perdamaian untuk Indonesia. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Sekarang giliran Pak Prabowo untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Joko Widodo. Saya persilakan Pak. Pak Joko Widodo, bagaimana pendapat Bapak tentang peran Indonesia dalam WTO, World Trade Organization, Organisasi Perdagangan Dunia? Apakah kita merasa manfaat atau menurut Bapak jalan ke depan bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Pak Prabowo. Saya persilahkan Pak Joko Widodo, 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Kita ikut di WTO memang ada plus minusnya. Dalam hal perdagangan, baik waktu kita masuk ke barang-barang kita masuk ke sebuah negara, ada tarif dan non tarif, ada barier juga di sana. Oleh sebab itu, kalau kita tidak ikut di dalam WTO, barang-barang kita juga akan sulit untuk masuk ke sebuah negara. Dan menurut saya, kita ikut WTO akan untung asal kita punya produktivitas, kita punya daya saing
dan barang-barang kita kompetitif di pasar dunia, sehingga kita bisa masuk ke semua negara, Oleh sebab itu, pentingnya kita memperkuat produktivitas dan daya saing itu. Dan kalau ada barang yang masuk dari luar ke Indonesia, tentu saja ini juga sangat mengganggu kita. Tetapi sekali lagi, kalau harga-harga kita kompetitif, kalau harga-harga kita bisa bersaing, saya kira tidak ada masalah. Hanya sekarang memang daya saing kita ini rendah. Inilah saya kira yang harus kita kerjakan. Inilah yang menjadi PR kita, agar kita mempunyai harga-harga yang produktif, harga-harga yang punya daya saing, sehingga kita bisa masuk ke pasar mana saja. Tugas kita ke depan saya kira ini, agar barang-barang industri kita yang berorientasi ekspor itu bisa masuk ke semua pasar. Meskipun kita ngerti bahwa mau masuk ke sebuah pasar harus ada eco-labeling, ingin masuk ke sebuah pasar harus dikarantina di sana terlebih dahulu, pasti ada yang tarif maupun non tarif, ada barier di sana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Joko Widodo. Selanjutnya saya persilakan Pak Joko Widodo untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Prabowo Subianto. Saya persilakan. Terima kasih Bapak Prabowo. Ancaman terbesar apa yang sedang dan mungkin dihadapi Indonesia, dan bagaimana mengatasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko Widodo pertanyaannya. Saya akan persilakan Pak Prabowo untuk menyampaikan dalam waktu 2 menit. Saya minta klarifikasi, apakah ancaman dari luar negeri atau ancaman dari dalam negeri, Pak Joko Widodo? Dua-duanya saya kira, Pak. Baik. Enggak, Bapak tanya ancaman terbesar, ya. Baik, kalau begitu saya simpulkan ancaman terbesar dari luar negeri dan ancaman terbesar dari dalam negeri. Baik, saya lihat ancaman terbesar dari dalam negeri adalah bahwa ada negara-negara lain atau negara-negara tertentu yang akan mengklaim wilayah nasional kita di laut maupun berbagai pulau. Jadi ini menurut saya harus kita siap menghadapi. Kalau ancaman yang terbesar dari dalam negeri menurut saya adalah kemiskinan, yang saya selalu dengung-dengungkan, terutama adalah kekuasaan bangsa Indonesia sendiri atas kekayaan alamnya. Ini menurut saya ancaman terbesar. Tidak dikuasainya oleh bangsa sendiri kekayaan alam kita. Kalau dengan demikian kita tidak punya tabungan kekayaan nasional untuk menghadapi kebutuhan mengurangi kemiskinan rakyat kita. Saya kira. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Prabowo. Sudah cukup ya Pak ya. Baik, selanjutnya saya ingin beri kesempatan kepada Pak Prabowo untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Joko Widodo. Saya persilakan Pak, 1 menit. Saudara Joko Widodo, tadi Bapak tanya ancaman terbesar, saya balik bertanya. Saya ingin bertanya, kira-kira strategi Bapak ataupun kebijakan Bapak bagaimana seandainya ada wilayah nasional kita yang diduduki oleh bangsa lain atau diklaim dan selanjutnya diduduki. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Saya persilakan kepada Pak Joko Widodo 2 menit untuk menjawabnya. Saya kira jawaban saya sama, bahwa diplomasi pemerintah dengan pemerintah akan kita kedepankan terlebih dahulu. Kemudian juga tentu saja ada tahapan-tahapan menuju ke sana. Kalau memang pendudukan itu, pendudukan jelas bahwa pulau itu adalah milik kita, ini akan berbeda, karena sudah menyangkut kedaulatan kita, sudah menyangkut kepentingan nasional kita, sudah menyangkut kepentingan rakyat kita. Ini beda. Tetapi kalau memang karena masalah
batas yang masih belum jelas, batas maritim yang belum jelas, batas patok di darat yang belum jelas, diplomasi pemerintah dengan pemerintahlah yang ingin kita kedepankan. Tetapi kalau sudah menduduki dan itu jelas milik kita, ya apapun ini akan kita lakukan, apapun akan kita lakukan. Kita harus tegas bahwa hal-hal yang menyangkut kedaulatan dan itu jelas wilayah kita, ya kita akan buat rame, Pak. Enggak, karena jangan dipikir saya tidak bisa tegas. Karena tegas menurut saya adalah berani memutuskan dan berani mengambil risiko. Risiko itulah yang akan saya ambil sebagai pimpinan nasional. Kalau memang betul-betul mereka menduduki wilayah yang merupakan kedaulatan kita, apapun akan saya pertaruhkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko Widodo. Tadi ada kata-kata tegas, Pak Prabowo juga. Kalau boleh tegas, boleh senyum ya Pak ya. Terima kasih, senyum penting Pak. Para pemirsa sekalian, kita sudah menyelesaikan segmen keempat dan kita harus tunggu ke segmen berikutnya, yaitu segmen kelima, di mana para calon presiden akan bertanya, kemudian yang lainnya akan memberikan jawaban, lalu ditanggapi oleh calon presiden berikutnya, dan kemudian ditanggapi lagi. Dan ini akan menurut saya semakin seru. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tunggu pesan berikut ini.